Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi intasurtu billah, bismillahi tasamtu billah, bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Ratibul Haddad rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai kembali aktivitas kita, khususnya dalam pembacaan atau zikir Ratibul Haddad yang menjadi satu kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan awal pertemuan ini menjadi awal kebaikan dan juga awal keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah, sekian lama kita tidak beraktivitas dengan kegiatan Majelis Zikir Ratibul Haddad karena sekian lama juga kita atau kebersamaan kita dengan tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan yang telah kita lalui bersama. Bulan suci Ramadan sebagai tamu agung kita, andaikan kita bertafakur, dapat merenungkan sejenak serta mencermati dengan segala aktivitas pada saat itu, apalagi kita mengambil sebuah pelajaran dari apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan itu, maka bulan Ramadan sebagai tamu agung kita bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Kalau kita itu mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan. Karena kebersamaan kita seakan-akan kita itu bisa berdialek, bisa berbicara, bahwa bulan Ramadan itu memberikan beberapa pesan kepada kita. Di antaranya, yang pertama adalah pesan bulan Ramadan, yaitu memperbanyak ibadah. Karena selama itu, kalau kita renungkan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu seakan-akan mengalahkan di bulan-bulan yang lain. Jadi kita selalu, hari-hari kita itu selalu dipenuhi ibadah. Yang kedua, bulan Ramadan juga memberikan pesan kita harus berbanyak sedekah. Yang keempat, yang ketiga, ini yang menjadi suatu renungan setiap malam, apabila kita itu ingat dengan doa-doa sesudah sholat tarawih, yaitu
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Makna dari doa ini, bulan Ramadan memberikan pesan kepada kita harus selalu memohon ampun kepada Allah, yang artinya tidak hanya pada saat bulan Ramadan, walaupun di luar bulan Ramadan kita itu juga diperintahkan untuk banyak membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak, tentunya yang pertama kita dipesan oleh bulan Ramadan kita itu harus banyak beribadah kepada Allah. Karena di luar bulan Ramadan banyak ibadah yang sama dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dengan keberkahannya, semua amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, pesan ini di luar bulan Ramadan pun juga ada ibadah yang dilipat gandakan. Satu contoh, sholat berjamaah yang asalnya itu hanya 1 derajat, tapi kalau kita melakukan sholat berjamaah maka menjadi 27 derajat. Nah, ini suatu pesan yang harus kita lakukan, atau pesan yang sama, pahala yang dilipat gandakan sama dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Begitu juga dengan bersedekah. Bersedekah juga ada di luar bulan Ramadan yang dilipat gandakan, seperti untuk keperluan sedekah jariyah yang diperuntukkan misalnya untuk pembangunan atau untuk wakaf. Ini selalu mengalir dan selalu memberikan pahala kepada kita. Nah, ini pun juga mari kita di luar bulan Ramadan ini juga banyaklah bersedekah. Terutama dengan mimpi-mimpi kita. Kalau kita mempunyai mimpi kepingin mempunyai kantor sekretariat cabang NU, PCNU umpamanya, maka ayolah kita bersedekah di sana. Karena di sana ada ibadah yang juga sama ketika melakukan ibadah sedekah pada bulan Ramadan. Bapak-bapak yang saya hormati, yang ketiga tadi disebutkan adalah memberi pesan bulan Ramadan kepada kita selalu banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bukan hanya pada di bulan Ramadan. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Pemurah. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, doa yang selalu kita lantunkan pada sesudah sholat tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya kamu adalah zat yang maha pengampun dan juga maha pemurah. Bapak-bapak yang saya hormati, pesan dari keseluruhan itu kalau dapat kita garis bawahi, bahwa pesan Ramadan kepada kita adalah bahwa dalam proses bulan Ramadan itu adalah proses sebuah pendidikan untuk kita agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Kutiba, bismillahirrahmanirrahim, seperti firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Jadi diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan itu sebagaimana telah diwajibkan puasa sebelumnya kepada umat-umat yang sebelumnya juga. Ini apa tujuannya? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada ciri khas orang-orang yang bertakwa seperti yang difirmankan oleh Allah, wasari'u
ila maghfirati rabbikum wa jannah uiddat lil muttaqin. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal ghaidha 'anin nas wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri atau khas orang-orang muttaqin itu, yang pertama adalah orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya, ya, baik alladzina yunfikuna fis sarra, ya, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i, ya, di dalam keadaan suka, di dalam keadaan lapang, di dalam keadaan rezeki kita itu murah. Ya. Begitu juga di dalam ketika kita itu dalam keadaan susah. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri khas orang muttaqin. Ya. Yang kedua, wal afina, dan juga diantaranya ada ciri orang-orang muttaqin, yaitu wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang yang mau mengampuni sesama manusianya. Ini Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, dan Allah lebih suka kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Itulah di antara ciri-ciri khas orang muttaqin, dan insyaallah ini adalah orang yang sangat dimuliakan di sisi Allah, ya, karena susah berbuat kebaikan, apalagi kita yang mendahului, ya. Namun maaf, ya, kata-kata di sini, ya, kata-kata wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, ya, itu bukan berarti, ya, kita di dalam keadaan pandemi ini harus kita itu bertemu, tidak. Harus kita jabat tangan, tidak. Karena sekarang itu, ya, dengan keluarga saja mau ketemu itu susah, ya. Apalagi keluarga kita berjauhan pulau, ya. Itu tidak mungkin. Apalagi juga sudah masing-masing keluarga tidak akan berkumpul kembali, ya. Cukup di hati kita itu untuk memaafkan kepada mereka. Satu contoh, saya punya saudara di Kalimantan. Ya. Apakah saya harus ke Kalimantan? Tidak, kan? Atau kita punya saudara ada di Ternate umpamanya. Apakah kita harus ke Ternate? Tidak. Ya. Karena apa? Kita saling memaafkan itu bukan harus jabat tangan atau harus bertemu. Ya. Tidak, tapi sikap. Hati yang tulus, itu hanya Allah yang tahu, itu hanya Allah, ya. Lebih-lebih mereka itu sudah punya keluarga, ya. Bukan berarti kita tidak mau bersaudara, apalagi saudara kandung, ya. Tapi sudah jauh, tidak mungkin bisa tidak bisa bertemu dan akan berkumpul lagi, ya. Ini satu ibarat. Ya, satu ibarat. Ya. Oleh karena itu kita saling memaafkan itu Allah yang Maha tahu. Yang kedua, Allah itu juga tidak memaksakan, karena kita itu sudah punya keluarga masing-masing. Ya. Kalau kita kalau kita sudah berkeluarga di Bali, tentu loyalitas kita, kasih sayang kita, semua apa yang dilakukan kita, pasti kita curahkan hanya untuk keluarga kita. Tidak mungkin untuk keluarga saudara saya atau keluarga bapak-bapak atau keluarga kita yang sedang jauh di sana. Ya. Ini bukan berarti kita itu ada satu hal yang memang tidak bisa, memang seperti itu. Ya. Itulah kalimat maaf atau memaafkan yang di dalam istilahnya itu tidak perlu jabat tangan dan juga tidak perlu bertemu, apalagi berkumpul, yang sudah lain
keluarga. Nah, itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Pumpung ini masih di hari-hari yang masih mengenang hari-hari fitri, kita sesama jemaah Majelis Dzikir Ratibul Haddatnya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga, mari kita saling memaafkan, saling halal bil halal agar kita itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang orang yang beruntung di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai di sini saja, hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan segala kekhilafan yang selama ini mari kita memohon saling memberikan maaf kepada kita sesama, dan mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang-orang yang mendapat ampunan. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.